baik kami yang ada di gereja, yang ada di rumah, atau mungkin saudara-saudara ada yang di rumah sakit, di tempat isoman, semuanya kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada hari ini yang menguatkan kita semua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Ayat panggilan ibadah yang mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama kita menyanyikan terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, sekali lagi. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosa selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa selalu mendukakan Tuhan. Saat ini, mari kita dengan hati kita yang hancur karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Seperti Nabi Yesaya mengatakan dari Yesaya 6 ayat 4 dan 9, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kita mohon pengampunan kepada Sang Batu Zaman yang teguh. Batu zaman yang teguh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusuk-Mu, dari dosa ku lepas, dari hukuman bebas.
Jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, pada saat ini kita sama-sama merendahkan hati kita. Kita mau mengaku segala dosa, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita dengan tenang, teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang mulia. Dan kami sadar pada waktu kami melihat akan kekudusan Tuhan, kami melihat siapakah diri kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak hidup dalam kebenaran-Mu. Seringkali kami tidak hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Seringkali kami tidak hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu memohon, biarlah Kau beranugerah bagi kami ya Tuhan. Kau berbelas kasihan kepada setiap kami ya Tuhan. Ampunilah akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Dan kami memohon biarlah darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami, menguduskan kami dan melayakkan kami. Sehingga pada hari Minggu ini ketika kami beribadah, kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kekuatan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, janji pengampunan dosa diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang telah menerima pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dengan sukacita karena keselamatan yang diberikan. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan Subidang akan dipimpin oleh Pendeta Arifin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Untuk hari ini kita akan melakukan peneguhan untuk kepengurusan yang baru di komisi maupun tim pelayanan. Untuk itu saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada pengurus komisi-komisi dan tim pelayanan untuk periode yang lalu 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2021. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan harus dipandang sebagai sebuah panggilan, sebuah pengorbanan dan juga sebuah kesempatan kita melayani Dia. Karena itu pelayanan harus dilakukan dengan penuh komitmen dan juga penuh dedikasi. Sehingga pelayanan yang dilakukan bisa menjadi berkat bagi jemaat kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mengangkat dan meneguhkan saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat sebagai pengurus di komisi dan juga tim pelayanan. Untuk itu saya akan membacakan nama-nama saudara sebagai pengurus komisi maupun tim pelayanan. Baik saudara yang ada di rumah, saudara dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya, maupun saudara yang ada di gedung gereja. Komisi anak, ketuanya adalah Ivan Siswanto Lubis, sekretaris Kristela Ruslan, bendahara Desri Mei Shani Purba, tim kreatif dan acara Dwi Anggrenti Putri Jega, Melisa Kristanti, pemerhati saudara Yofi Andre Fitri Manalu, perlengkapan Sinta Sri Utami, Humas Ervi Cahyana. Komisi remaja, ketuanya adalah Vanessa Santoso, sekretaris, kemudian merangkap multimedia dan asyar Rika Teresa Wibisana, bendahara dan juga acara non-rutin saudara Jovita Piti Chandra, ibadah Aileen Natalia Daun Putri, Praise and Worship Jos Emanuele Kurnia, acara Sendri Karisa, pemerhati Nicole Karina Tandiarta, kreatif Stephen Harsojo. Komisi pemuda, ketuanya adalah Ivan Stephen, sekretaris Sandi Benedikta, bendahara Kiki Litai, persekutuan Kenneth Girvan Kiki Litai, kebersamaan Ektrik Poa, kreatif dan pemerhati Sri Mei Hardiknas,
Kreatif dan Publikasi Ripka Patricia. Komisi Pak Sutri, Ketuanya Misiko Foni, Sekretaris Beliana, Bendahara Linawati, Acara Saksi Sari Alam Santoso, dan Tirsa Naftali. Pemerhati Ilvia Sirin, Konsumsi Debbie Permatasari. Komisi Kaleb, ketuanya adalah Natalia Kristanti, Sekretaris Sri Lanawati, Bendahara Lisa Lestiani Canbeti, Acara Lukar Marpaung, Pemerhati dan Konsumsi Tan Fuk Chiu. Selanjutnya adalah tim pelayanan. Tim pelayanan diakonia. Yang pertama, David Susanto. Kemudian kedua, Ratna Sari Cahyo. 3, Chang Yuming. 4, Suryanto. Tim pelayanan misi, David Chandra, Eko Virtorino, Wira Handoko, Teresia Lija, Lim Kong Fa, Susanti Haryanto. Tim kebaktian doa, Saudara Budi Luanto, Sabar Manampin Giawa. Tim subbidang sakramen dan ibadah khusus, Ivana Jega, Gloria Anjal Bolu. Tim bidang pembinaan, Saudara Kenneth Girvan dan Yusuf Hidayat. Tim bidang sarana dan prasarana, Saudara Supardi dan Saudara Lauhanji. Tim pemerhati, Yanti Mariana Halim, Anwar Hadianto, Haryani Kartina, Tan Fuk Chiu, Beliana, Diana Suwito, Wati Elisa, Irvia Sirin, Novi Paneta. Saudara, inilah nama-nama pengurus komisi-komisi dan tim pelayanan untuk masa pelayanan periode 1 Agustus 2021 sampai 31 Juli 2022. Untuk maksud itu kita perlu mengetahui dan mengerti bahwa Majelis Jemaat telah mempercayakan pelayanan ini kepada saudara-saudara untuk melaksanakan panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan dengan maksud dan kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk dapat memenuhi panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan yang begitu besar dan luas, yang tidak mungkin ditangani sendiri, maka Majelis Jemaat mengangkat dan melantik saudara-saudara anggota jemaat sebagai badan pengurus, baik di komisi-komisi maupun di dalam tim pelayanan. Yang ketiga, dalam melaksanakan panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada saudara sebagai badan pengurus komisi-komisi maupun tim pelayanan bertanggung jawab secara penuh kepada majelis jemaat. Yang keempat, masa pelayan badan pengurus komisi dan tim pelayanan untuk gereja tempat ini periodenya hanya selama 1 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudara sebagai badan pengurus komisi dan tim pelayanan untuk tahun pelayanan 2021 sampai 2022, sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini, maka untuk komisi-komisi di gedung gereja akan diwakili oleh saudara Irfan.
Kemudian untuk tim pelayanan akan diwakili oleh Saudara Budi Luanto. Seluruh pengurus komisi, kemudian tim pelayanan yang saat ini sedang berada di rumah bisa mengikuti peneguhan ini dan mengikuti tata caranya sehingga peneguhan ini dapat berjalan dengan baik. Saya meminta Saudara Irfan dan Saudara Budi Luanto bisa maju ke depan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saudara-saudara dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Yang pertama, apakah saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan ini? Saudara senantiasa akan bersumber dan berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan yang tertulis dalam perjanjian lama maupun kitab dalam perjanjian baru. Yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman pada tata gereja, sinode Gereja Kristus Yesus, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh majelis jemaat? Yang keempat, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawaban saudara-saudara? Baik, saya juga mengundang pengurus komisi, tim pelayanan yang ada di rumah bisa bangkit berdiri untuk menyatakan ikrar janji jabatan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan jawaban dan pernyataan ikrar janji jabatan saudara-saudara, maka saya atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus Karawaci akan meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus komisi dan tim pelayanan untuk masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2022. Kami mengangkat saudara-saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberikan hikmat untuk sebagai pengurus dapat mengurus komisi-komisi dan tim pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan para saudara, kesabaran sebagai pengurus dan pelayan Tuhan yang baik. Kiranya Tuhan menyertai saudara di dalam sepanjang pelayanan, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara silakan bisa menghadap ke jemaat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sambutlah saudara-saudara kita sebagai pengurus, komisi ataupun tim pelayanan, dan dukunglah mereka di dalam doa setiap saat, sehingga pelayan mereka bisa menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita menyambutnya. Silakan duduk kembali. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup kita? Apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah jiwa kita haus akan firman-Nya senantiasa membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Tuhan segalanya bagi kita. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya persilakan Pendeta Bambang untuk menyampaikan firman. Shalom, kita boleh bersama-sama pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan satu kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama juga menikmati akan ibadah. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, atau saudara-saudara yang ada di rumah sakit, atau saudara-saudara yang ada di tempat isoman. Mari pada hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Marilah kita sambut kebenaran firman Tuhan.
Dan mari kita masuk di dalam doa sebelum merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini, di tengah situasi yang tidak memberikan kepada kami kenyamanan ya Tuhan. Tapi kami bersyukur boleh mendengarkan akan firman-Mu. Satu kesempatan yang indah bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kepada kami kuasa urapan Roh Kudus pada saat kami mendengarkan akan firman. Tuhan, pimpinlah supaya dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami boleh peka mendengar akan suara Tuhan, peka mendengar akan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri Bapa, yang akan bekerja di dalam diri kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja, di rumah, maupun ya Tuhan yang ada di rumah sakit, rekan-rekan kami tempat isoman. Kami sekali lagi memohon pertolongan-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bukan hanya kami pahami, tetapi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan surat dari majelis dan membawakan tema tentang berhala dalam kehidupan. Mari kita membaca Roma pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung dan binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Dalam minggu-minggu terakhir ini, saudara-saudara, bangsa kita menghadapi satu situasi yang begitu sulit, yaitu seolah-olah berada di satu medan perang melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19. Saudara, pada waktu melawan satu musuh yang tidak kelihatan, tentunya itu menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Sehingga kita tahu, saudara-saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, berbagai kesulitan itu terjadi, dan ternyata keganasan dari virus COVID-19 itu telah merenggut begitu banyak jiwa-jiwa orang yang kita kasihi, dan mereka telah meninggalkan dunia ini. Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak kita itu mendengarkan bagaimana keluh kesah, mendengarkan bagaimana orang itu sungguh-sungguh merasakan di dalam dirinya kedukaan yang mendalam karena kekasih jiwanya mereka itu. Dalam waktu yang sekejap, itu kemudian sudah meninggalkan akan keberadaan keluarganya karena keganasan virus COVID-19 ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian kehidupan sehari dari jemaat, saya yakin begitu banyak jemaat yang pada saat ini merasa khawatir, merasa tidak nyaman. Saudara, bahkan di antara kita juga ada yang mengalami ketakutan demi ketakutan yang luar biasa. Saya seringkali mendapatkan telepon yang mengatakan kepada saya, boleh enggak doakan saya mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Kalau beberapa waktu yang lalu seolah-olah virus COVID-19 itu masih jauh dari saya. Sekarang bukan hanya dekat dengan kita, tapi sudah ada di depan pintu rumah kami. Saya tanya, kenapa berkata seperti itu dan mengalami kekhawatiran seperti ini? Dia kemudian mengatakan, wah, bagaimana? Keluarga kami, satu keluarga itu ada yang kemudian sudah terpapar COVID-19. Kalau dulu 1-2 orang, sekarang satu keluarga. Bahkan sampai bayi
itu terpapar akan virus COVID-19 ini. Saudara, mereka benar-benar dalam keadaan yang begitu takut, saudara, pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan saudara. Tetapi pada hari ini, saudara, dengan perenungan yang akan kita bersama-sama bahas, sebetulnya dalam kehidupan kita, saudara, ada satu musuh yang tidak kelihatan. Dan kita akan bertempur, dan pertempuran ini adalah pertempuran yang jauh lebih hebat dari pertempuran melawan virus COVID-19. Pertempuran spiritual yang menentukan mati hidupnya manusia dalam kegagalan. Dan pertempuran ini adalah satu pertempuran, saudara, yang tidak disadari. Mengapa tidak disadari, saudara? Kalau pertempuran melawan COVID-19, saudara, itu kita sudah tahu dan sadar karena begitu banyak korbannya. Walaupun virus itu tidak kelihatan, saudara, tetapi kita itu masih bisa menyadari akan adanya bahaya ini. Sehingga kita tahu, saudara, pada hari ini kita juga memakai masker. Walaupun itu virus tidak kelihatan, tapi kita masih menghadapinya, saudara ya. Kita masih membentengi diri kita dengan memakai masker semuanya. Tapi musuh ini adalah musuh yang tidak kelihatan, saudara, yang tidak kita sadari. Dan musuh ini tidak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi, saudara, musuh ini adalah satu musuh yang menyebabkan hidup kita tetap nyaman. Kita merasa tidak terusik dengan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Inilah satu pertempuran yang terus-menerus yang dihadapi orang percaya pada saat ini, yaitu pertempuran spiritual melawan berhala atau ilah-ilah yang tidak kelihatan di era teknologi digital ini. Satu hal yang mencetan saya adalah, saudara, kita semua harus sadar bahwa ini adalah satu pertempuran yang sangat dahsyat dan seringkali tidak kita sadari. Kenapa? Karena ilah-ilah atau berhala pada zaman ini itu bersembunyi, menyelinap di dalam hati kita masing-masing dan di dalam sistem berpikir kita. Oleh karena itu, saudara, ada seorang bernama Carl Edelman itu mengatakan di dalam bukunya, pada era ini penyembahan berhala itu telah dianggap sebagai dosa yang kuno, saudara. Wah, ini adalah sesuatu yang kuno. Sudah sepi peminatnya, bahkan tampak begitu primitif dan tidak relevan dengan abad ini. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan adalah bahwa kalau dulu kita itu berkata, wah, berhala itu dalam bentuk patung, begitu ya, dalam bentuk, wah, yang kelihatan. Atau kalau beberapa tahun yang lalu kita mengatakan, wah, ini dalam bentuk kekuasaan, ini dalam bentuk seks dan sebagainya, saudara. Tetapi, saudara, pada hari ini, keberhalaan itu juga, saudara, adalah terjadi pada saat manusia itu lebih mementingkan keberadaan citra dirinya dalam melakukan segala sesuatu, dibandingkan dengan melakukan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan, demi kepuasan diri kita sendiri. Saudara, kita sudah terjebak di dalam ilah pada zaman sekarang. Saudara, contohnya, pada saat kita itu melayani Tuhan, pada saat kita menjadi worship leader, pada saat kita menjadi pemain musik, pada saat kita itu melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan di gereja. Saudara, apakah kita itu melakukan demi kepentingan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan? Atau pada waktu kita melayani, kita persiapkan segala sesuatu sebaik mungkin, saudara, kemudian kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan, dan itu akan memberikan kenikmatan pada kita pada saat orang memuji kita, apa yang kita lakukan begitu luar biasa. Atau seorang pendeta yang kemudian berkhotbah dan mengatakan, wah, firman-Mu begitu baik, dia merasa puas, saudara. Tapi sebetulnya, saudara, dia melakukan segala sesuatu itu tidak melakukan sungguh-sungguh dengan satu motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi demi citra diri, demi kepuasan diri kita sendiri. Saudara, hati-hati. Yang sekarang ini, ilah pada zaman sekarang ini adalah diri kita. Pada waktu seseorang itu menggeser Allah, menggesernya dengan diri kita. Saudara, sebetulnya yang menjadi berhala dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Saudara, demikian juga berhala
ilah masa kini itu dikemas dengan sangat menarik. Memberikan kenikmatan, kebahagiaan, rasa aman dan nyaman, serta kemudahan manusia, saudara. Sehingga saudara kita melihat begitu banyak orang berkata, mana yang lebih melekat di hati kita? Tuhan atau misalnya HP kita, atau sosial media kita. Saudara, sesuatu yang kemudian itu melekat di dalam diri kita, itu menggantikan yang semestinya diri kita itu melekat pada Allah. Itulah ilah pada zaman kita sekarang ini. Seorang anak muda berkata demikian, saudara, dengan jujur ngomong sama saya. Dia berkata, kalau HP saya itu ketinggalan pada waktu beribadah kepada Tuhan, hati saya gelisah kok, Pak. Di gereja itu, walaupun kemudian saya itu beribadah 1 jam, tapi ada kegelisahan tersendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ketinggalan itu sangat berharga, sehingga pada waktu dia beribadah kepada Tuhan pun terganggu, karena dia berpikir HP saya di mana ya. Kenapa, saudara? Karena merasa bahwa segala apa yang ada dalam HP itu memberikan kenikmatan, memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga seolah-olah kalau kita tidak ada HP di dalam diri kita yang melekat di dalam diri kita ini, wah kita kehilangan segala sesuatunya. Nah, saudara, Tim Keller di dalam bukunya itu berkata seperti ini. Berhala adalah sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Berhala pada zaman sekarang ini, apa yang lebih penting daripada Tuhan? Itulah berhala dalam hidup kita. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita dibandingkan kita prioritas kepada Tuhan, itulah berhala di dalam diri kita. Ada seorang cucu yang berkata pada saya demikian. Saya itu bangga dengan kakek saya. Kakek saya itu orang yang hebat, yang saya kagumi. Kenapa? Karena waktu saya itu sejak kemudian anak-anak dia bilang kecil itu, saya melihat kakek saya ini adalah seorang kakek yang begitu luar biasa, memiliki satu relasi yang intim itu dengan Tuhan. Wah, luar biasa kakek saya itu. Setiap pagi itu memberikan contoh yang baik apa? Membaca firman Tuhan dan berdoa. Dia mengatakan. Tetapi setelah kakek saya mengenal HP, dengan jujur dia berkata, cucunya ini, sekarang kakek saya itu lebih banyak kalau pagi hari, waktu bangun pagi, itu sudah ada di taman, melihat HP-nya, sampai berlama-lama sekali. Dan apa yang dulu dikatakan menjadi tradisi dalam tanda petik kakek saya, begitu dia bangun, dia kemudian makan sedikit, dia minum, dia sudah membuka Alkitab dan membacanya. Saudara-saudara, inilah adalah satu hal yang sekali lagi berhala adalah sesuatu yang lebih penting bagi kita daripada Tuhan. Apapun yang menyerap hati dan imajinasi Anda lebih daripada Tuhan, Tim Keller mengatakan itu juga berhala. Dan juga Tim Keller berkata, apapun yang Anda upayakan untuk mencari bagi diri Anda sendiri, kepuasan diri Anda sendiri, yang sebenarnya hanya Tuhan yang dapat memberikan. Saudara, itulah juga berhala di dalam diri kita. Sehingga kalau kita melihat, saudara, banyak teolog berkata sesuatu yang menggeser Allah sebagai prioritas di dalam kehidupannya, itulah ilah, itulah berhala. Dan inilah yang menyebabkan perjinan ilahi, yaitu apa? Ilah ini menjadi satu berhala yang kita sembah di dalam diri kita, yang seharusnya kita itu menyembah Tuhan, menyembah Allah. Justru berhala ini menyebabkan kita menyembah kepada berhala ini. Itulah perjinan rohani. Yang sangat penting, saudara, kita perhatikan penyembahan berhala adalah inti persoalan serius itu adalah membawa satu fenomena dan tindakan yang menggeser Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak berfokus lagi kepada Allah. Dan ini menyebabkan, saudara, kita menjalani satu kehidupan yang tidak lagi berkenan di hati Allah dan tidak memuliakan Allah. Nah itulah, saudara, Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu memberikan peringatan yang keras melalui Roma pasal 1 ayat 21-23. Ya, bacakan sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia,
sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, ayat ini menegaskan apa? Menegaskan bila kita menyembah berhala dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah merendahkan Allah. Kenapa saudara dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4, atau binatang yang menjalar. Itu pada zaman dulu, saudara. Tapi pada zaman sekarang, saudara, kita tahu ada ilah-ilah yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, saudara, yang pandai menyelimap itu. Nah, itu adalah hasil kreasi manusia, tapi kita menyembahnya, saudara. Kita merendahkan Allah. Nah, inilah Rasul Paulus berkata, ini adalah satu hal yang ironis. Kalau kemudian Allah itu telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya dibandingkan dengan yang lainnya, mampu secara aktif itu memuliakan Allah. Justru manusia yang merupakan puncak dari ciptaan Allah itu menyembah kepada hal yang lain yang ada di dunia yang bukan puncak dari penciptaan Allah. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas berkata, hati-hati dalam kehidupan kita. Saudara dan saya itu merupakan puncak ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Hanya manusia. Tetapi alangkah ironisnya kalau saudara dan saya sebagai rupa dan gambar Allah, itu justru menyembah kepada yang bukan gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus berkata, pada waktu kita melakukan yang seperti itulah terjadi kegelapan spiritual di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kesesatan moral di dalam kehidupan kita. Nah, itulah saudara, Rasul Paulus kemudian berkata, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, saudara-saudara. Menyebabkan saudara dan saya, kalau itu terjadi, kita tidak mengenali lagi ilah-ilah yang tersembunyi dan menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan terperosok di dalamnya. Oleh karena itu, saudara, Kyle Idleman itu mengatakan, hati manusia merupakan tempat pertempuran antara orang percaya dengan ilah-ilah palsu. Saudara, Kyle Idleman itu mengatakan, di manakah hati kita itu melekat? Apakah kita melekat kepada Allah? Atau hati kita itu melekat kepada yang lain? Tetapi Kyle Idleman katakan, saudara, begitu hati kita melekat kepada sesuatu yang di luar Allah, siapa yang menang dalam pertempuran itu? Kita akan kalah, saudara. Kyle Idleman berkata, pada saat kemudian hati orang itu terpikat kepada ilah-ilah yang palsu, ilah yang palsu itu, saudara, itulah yang memenangkan pertempuran itu. Mereka akan memperoleh kemuliaan di dalam diri kita. Tetapi yang paling bahaya adalah apa, saudara? Ilah itu akan mengendalikan hidup kita. Ilah itu akan mengendalikan hidup kita. Berhala itu akan mengendalikan hidup kita. Itu paling bahaya, saudara. Oleh karena itu, saudara, seorang bernama Paul David Tripp, di dalam tulisannya tentang seks dan uang, dia mengatakan seperti ini. Pada masa kini, seks dan uang menjadi jalan keluar spiritual dalam kehidupan masyarakat yang menggerogoti tantangan kemanusiaan itu sendiri. Keduanya itu memiliki kekuatan jahat untuk menguasai dan selanjutnya menentukan hidup kita. Jadi dikatakan pada waktu kita itu menyembah kepada berhala, kita akan kalah, berhala itu akan memegang kendali hidup kita. Pada waktu berhala itu mengendalikan hidup kita,
maka berhala itu juga menentukan arah hidup kita, saudara. Saudara, bagaimana itu terjadi? Paul David Tripp itu mengatakan, begitu seks dan uang menjadi ilat dalam kehidupan kita, pada awalnya memberikan kita sensasi, memberikan kenikmatan dalam diri kita. Kenikmatan secara ragawi, kenikmatan mungkin secara badani. Mungkin itu terjadi. Kita merasa kita yang memegang kendali, padahal pada saat yang bersamaan, ilah seks dan uang itu menjadi tuan, dikatakan, yang secara progresif itu kemudian mengendalikan hidup kita. Saudara, itulah bahayanya di dalam kehidupan kita, saudara, dengan penyembahan kepada berhala itu. Ataupun berhala dalam hidup kita ini, saudara, di dalam zaman modern ini adalah, yang lebih banyak adalah diri sendiri. Diri kita sendiri secara tidak langsung, saudara, itu menjadi berhala dalam hidup kita. Keluarga kita, sosmed, pengakuan, kita membutuhkan pengakuan. Kepemilikan, karir, drug, kekuasaan dan sebagainya, saudara. Hati-hati, itu semuanya bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Sekarang, saudara, bagaimana kita menghindari agar kita tidak terjeblos di dalam penyembahan berhala itu? Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, di dalam percobaannya di padang gurun, saudara. Di sana bagaimana Tuhan Yesus itu diiming-imingi oleh nafsu kedagingan, materialisme, kekuasaan, kepemilikan dunia, keangkuhan hidup. Oleh siapa? Oleh setan. Tetapi Tuhan Yesus bagaimana menghadapinya, saudara? Dia selalu menjawabnya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat, saudara, Matius pasal 4. Saya bacakan untuk saudara mulai ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, maksudnya firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, Tuhan Yesus berkata, setan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau bangkit. Lalu iblis meninggalkan dia. Saudara, kita itu bagaimana, saudara? Menghadapi setan iblis yang mencoba membelokkan kita untuk melakukan penyembahan kepada berhala. Saudara, tidak bisa kita melawan sendiri. Tuhan Yesus itu memberikan satu contoh yang baik, saudara. Bagaimana supaya kalau tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah adalah kalau hati dan pikiran kita itu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu, saudara, adalah satu firman yang di dalam diri kita dapat mengerti di dalamnya, di mana Allah itu menyatakan dirinya siapa Dia. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita siapa diri kita ini. Itulah, saudara, Efesus pasal 6 dikatakan ayat 11. Saudara, kalau lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan di dalam ayat 17, dan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, bagaimanakah kita melawan yang seperti ini, saudara? Selain daripada kita itu benar-benar
di dalam diri kita itu memiliki satu kebenaran firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Karena melalui firman Tuhan itulah Allah menyatakan dirinya sehingga kita dapat mengenalnya, menyembahnya. Melalui Alkitab itulah kita mengenal siapa diri kita. Kita adalah ciptaan Allah sehingga sepatutnya kita memuliakan, kita itu menyembah kepada pencipta kita, bukan menyembah kepada ciptaan. Itu penting, saudara. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, saya mendapatkan kesaksian yang baik, saudara, dari seorang rekan saya yang melayani di pedalaman. Dia mengatakan begitu banyak godaan, saudara, di pedalaman itu. Termasuk bukan hanya, saudara, dari orang-orang di sekitar, tetapi juga dia berkata, godaan-godaan itu begitu banyak ya, saudara, kuasa kegelapan itu yang sering menyerang dia. Saudara, dalam kesendirian seperti itu, apa yang dia lakukan? Kalau saudara tahu itu di daerah pedalaman. Dia mengatakan, begitu banyak rekan kerja itu jatuh, Pak. Jatuh. Lalu saya tanya, lalu bagaimana kamu menghadapi semuanya itu? Dia bilang, saya setiap hari itu selalu berkata pada Tuhan, Tuhan, saya sedang akan menghadapi pertempuran pada hari ini. Sepanjang hidup saya menghadapi pertempuran. Lalu dia berkata, saya memakai perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Dia setiap hari itu tidak lupa, saudara, selalu membaca firman Tuhan, merenungkan dan berdoa kepada Tuhan sebelum dia melakukan aktivitasnya. Dia berkata, saya tidak punya teman, sahabat, dan saya tidak bisa setiap saat bisa berhubungan dengan orang lain. Tapi bagaimana saya membentengi diri saya? Saya selalu bersandar kepada Tuhan. Saya selalu membaca firman Tuhan. Itu yang menguasai hati dan pikiran saya. Sehingga pada saat menghadapi berbagai godaan, dia berkata, saya masih hari ini diberi kasih karunia Tuhan mampu untuk bertahan. Saudara, di dalam diri kita setiap hari harus ingat. Hari ini kita bisa patuh, saudara, memakai masker. Karena saudara tahu ada musuh, yaitu virus COVID-19. Tetapi jangan lupa, ada pertempuran yang jauh lebih hebat dalam diri kita. Kalau hari ini kita memakai masker, tapi pertempuran jauh lebih hebat supaya kita tidak terjeblos di dalam berhala adalah, saudara, kita harus mengandalkan firman Tuhan, Alkitab ini. Kita boleh, saudara, disiplin memakai masker. Tetapi apakah saudara juga berdisiplin untuk membaca firman Tuhan? Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara menghadapi pertempuran melawan COVID-19 ini. Kita mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Tapi pada saat kita tahu bahwa dalam hidup kita itu juga melakukan pertempuran spiritual, apakah saudara juga mentaati peraturan disiplin rohani yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari? Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami. Kami harus mentaati disiplin rohani. Karena hidup kami di dunia ini, seringkali ya Tuhan, kami tidak sadari ada musuh yang menyelinap di dalam hati dan pikiran kami, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan.
tetapi itu yang akan mengendalikan hidup kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat pada Tuhan. Hidup kami tetap dikendalikan Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kerinduan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh memperkenankan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Biarlah Tuhan, Roh Kudus juga menolong kita untuk melakukannya. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita dapat melakukannya dengan cara scan barcode yang telah tersedia atau mentransfernya ke rekening BCA nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Sambil kita menyanyikan lagu Ku Ingin Mengenal Tuhan Lebih Dalam. Rencanakan untuk karyamu, tiliklah batin ini, hanya Engkau milikku. Ku ingin mengenalmu lebih dalam, diam di teduhnya kasih-Mu, menjadi supamu dalam hidupku, menikmati segala kemurahan-Mu, dalam anugerah-Mu ku temukan segalanya. Oh, ayat yang kedua bersama-sama. Betapa ku senangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ku ingin mengenal-Mu lebih dalam, di
kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di saat kegiatan kami dibatasi, persekutuan-persekutuan kami dibatasi, karena keadaan pandemi COVID-19 di negara kami dan juga sebagian besar di dunia ini. Namun kami bersyukur bahwa Engkau tidak membatasi berkat-Mu atas kami. Kasih-Mu tidak terbatas, penyertaan-Mu selalu ada. Bahkan Engkau masih mau bersabda kepada kami melalui firman yang kami dengar dalam setiap ibadah-ibadah kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, sehingga kami hari ini dapat memberikan persembahan. Berkati persembahan kami yang terbatas ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengelolanya untuk pekerjaan gereja-Mu ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Biar hari Minggu ini kita boleh menikmati ibadah dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari Minggu ini ada berita pengembalaan yang kita akan sama-sama perhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya, Pendeta Bambang Wijanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan terus memberkati pelayanannya. Kemudian hari Minggu, hari ini saudara-saudara telah dilakukan peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan untuk periode 1 Agustus sampai 31 Juli 2022 yang telah dilakukan di Kebaktian Umum pertama pukul 7.30 secara online dan tadi diwakili oleh Bapak Budi Luanto dan Bapak Irfan. Dan kami berharap bahwa pengurus komisi dan tim pelayanan boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan segenap hati untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan selamat melayani. Untuk minggu depan, Minggu tanggal 18 Juli 2021 akan diadakan pembinaan pengurus komisi dan tim pelayanan. Pembinaan ini dilakukan melalui aplikasi Zoom pukul 14.00 atau jam 2 siang sampai selesai dengan pembicara Pendeta Freddy Lai. Diharapkan setiap pengurus komisi dan tim pelayanan dapat mengikuti pembinaan ini. Minggu depan juga tanggal 18 Juli akan ada HUT Komisi Remaja ke-14. Jadi setiap para orang tua yang memiliki anak-anak remaja boleh mendorong anak-anak remaja untuk boleh mengikuti HUT Remaja GKY Karawaci yang ke-14 pukul 10 jam 10 pagi sampai selesai dengan aplikasi Zoom dengan tema Inner Strength, My Inner Strength, pembicara guru Injil Gina dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Kemudian GKY Karawaci telah membentuk tim Satgas COVID-19 bagi jemaat sekalian yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Guru Injil Robert dengan nomor HP 089682816893 dan juga dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada di GKY Karawaci. Kami saat ini juga sedang membutuhkan obat-obatan, vitamin, dan tabung oksigen. Karena itu bagi jemaat yang ingin membantu, dalam ketersediaan obat, vitamin, dan tabung oksigen dapat menghubungi Bapak Budi Sugiarto dengan nomor handphone 0811 860 6668. Apabila jemaat ingin memberikan dukungan berupa dana untuk membantu jemaat yang terkena COVID-19 melalui bidang diakonia dapat mentransfer dengan
nomor rekening BCA 001305242 atas nama GKY Karawaci, dan saudara-saudara bisa menuliskan Diakonia Peduli Sesama, dan terakhir dengan nominal 19. Berikutnya, tim digital GKY Karawaci membuka rekrutmen bagi saudara-saudara yang memiliki hati kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang digital. Saudara-saudara boleh mendaftar atau saudara-saudara boleh mengajukan diri saudara dengan menghubungi Guru Injil Joyce dengan nomor HP yang tertera di layar, atau saudara-saudara juga bisa menghubungi saudara Marco untuk kita sama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama juga boleh memuliakan Tuhan melalui pelayanan tim digital ini. Berikutnya, setiap hari Rabu akan diadakan kebaktian doa. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan di masa PPKM, di masa kita ada di rumah saja, biar kita juga boleh sama-sama berdoa, meluangkan waktu di tengah minggu di hari Rabu untuk kita sama-sama berdoa di dalam kebaktian doa GKY Karawaci pukul 7.30 malam. Berikut berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Emiliati, usia 70 tahun, mama dari Penatua Ana. Bendahara gereja Ibu Ana, mamanya telah dipanggil Tuhan. Pada hari Jumat 9 Juli 2021 kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu dalam kehidupan kita, dan kita boleh sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan, dalam keseharian kita. Saya mengundang seluruh sidang jemaat berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，坚固软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Dia adalah pelindung, Dia adalah pemelihara, Dia adalah berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。
Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.